Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafriska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas luas permukaan prisma dan tabung, buku matematika kurikulum Merdeka kelas 7 SMP, halaman 214 ya di sini ya. Oke, langsung saja untuk adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini supaya adik-adik dapat membantu kami mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa juga hidupkan tombol loncengnya. Kita mulai dari soal nomor 1 di sini ya, soal 1. Soal 1 ini berkaitan pada gambar prisma yang disediakan di atasnya. Pada prisma segitiga di Q yang ini ya. Sebutkan manakah yang merupakan alas dan permukaan selimut. Oke. Untuk permukaan alas berarti sisi yang di bawah dan sisi yang di atas ya. Jadi walaupun di atas ini juga sisi alas. Jadi untuk alasnya adalah sisi ABC dan sisi DEF. Sedangkan permukaan selimut di sini adalah sisi tegaknya. Jadi kalau kita lihat dari yang sebelah kiri ini ya, ABED, kemudian BCFE ya, dan ACFD. Sisi ACFD. Nah, ini untuk permukaan selimut. Jadi kalau dilihat di gambar ini alasnya 1, 2, sedangkan selimutnya yang ini 1, 2, 3. Ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Menghitung luas permukaan tabung dan prisma adalah luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Jadi tabung itu termasuk prisma juga, tetapi alasnya berbentuk lingkaran ya. Soal 2. Pada tabung berikut ini hitunglah luas alas, luas selimut, dan luas permukaan. Nilai pendekatan Pi adalah 3,14. Jadi untuk yang pertama luas alas, kita taruh di sini aja. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Jadi gunakan rumus luas lingkaran. Pi dikali R kuadrat. Pi-nya diberikan 3,14. R-nya digambar di sini, R-nya adalah 3. Ini 3 ya. Jadi dikali 3 dikali 3. 3,14 dikali 3 kali 3 9. 3,14 dikali 9 hasilnya adalah 28,26 cm persegi. Ini sudah luas alasnya. Sekarang luas selimut. Luas selimutnya kita gunakan rumus ini persegi panjang. Jadi ini panjang dikali lebar. Nah, panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran. Keliling itu rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Sedangkan lebarnya sama dengan tinggi. Jadi luas selimutnya panjang kali lebar atau 2 kali Pi ya, dikali R dikali T. Ini untuk luas selimut tabung. 2 dikali 3,14 dikali R-nya 3 dikali T-nya 7. Ini tinggi tabung 7. Jadi ini 2 dikali 3 6, 6 dikali 7 42. 3,14 dikali 42. Jadi hasilnya adalah 131,88 cm persegi. Luas ya. Kemudian berikutnya luas permukaannya. Nah, untuk luas permukaannya berarti 2 dikali luas alas karena ada 2 buah lingkaran. Ini ya. Kemudian ditambah luas selimut tabung. Luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Sama dengan 2 dikali luas alasnya 28,26
ini anak kakak mau ikut bahas juga ya, ditambah 131,88. Jadi hasilnya 2 dikali 28,26 itu adalah 56,52 ditambah 131,88, hasilnya adalah 188,4 cm persegi. Nah, jadi di sini ya, ini kalau kita isi titik-titik di sini, ini R-nya sama dengan 3 jari-jarinya. Kemudian ini tingginya 7 cm. Kemudian dari sini sampai sini ini sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya 2 dikali pi dikali R. Jadi 2 ini kelilingnya ya, 2 dikali 3,14 dikali R-nya 3. Jadi sama dengan 3,14 dikali 6. 6 dikali 4 24, 6 kali 1 6 tambah 2 8, 6 kali 3 18. 18,84 ya. Nah, ini. Jadi di sini 18,84 cm. Kalau adik-adik mau kalikan di sini langsung boleh. Soal nomor 3. Mana soal 3? Hitunglah panjang keliling dan luas lingkaran yang berjari-jari 7. Nah, karena jari-jarinya 7, kita bisa gunakan pi-nya 22/7. Jadi untuk kelilingnya 2 dikali pi dikali R, 2 dikali 22/7 dikali R-nya 7. 7 dengan 7 kita bisa coret ya. Tinggal 2 dikali 22, 44 cm. Itu kelilingnya. Sedangkan luasnya pi dikali R kuadrat. Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R dikali R. R-nya 7. Jadi kita kali saja langsung dengan 7 dikali 7. 7 dengan 7 kita coret 1, tinggal 22 dikali 7, 154. Satuannya cm persegi. Itu untuk soal 3. Kita lanjut soal 4, ini halaman 219. Hitunglah luas permukaan bangun ruang berikut ini. Kita bisa gunakan langsung rumus jadi ya. Ini luas permukaannya ini sama dengan 2 dikali luas alas, karena ada alasnya di sini ya, ditambah luas selimutnya ini kan ada 4. Jadi keliling alas dikali tinggi. Ini untuk rumus jadinya. 2 dikali, ini alasnya 6 dikali 6, jadi 6 dikali 6 karena persegi ya. Keliling alasnya 4 dikali sisi. Sisinya tadi 6, 4 dikali 6, dikali tingginya 8. Jadi 2 dikali 36, 2 dikali 36 ditambah, ini 4 dikali 6, 24 dikali 8. 36 kali 2, 72 ditambah 192. Jadi hasilnya adalah 264. Satuannya cm persegi ya. Nah, ini untuk bagian 1. Kemudian yang nomor 2, di sini luas permukaan tabung. Kakak tulis di sini aja. Luas permukaan tabung 2 dikali luas alas ditambah 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung. 2 dikali luas lingkaran alasnya pi dikali R kuadrat ditambah luas selimut tabungnya 2 dikali pi dikali R dikali T. Ini kita bisa distributifkan jadi luas permukaan tabung 2 dikali pi dikali R buka kurung R ditambah T ya. Nah, jadi 2 dikali pi-nya kita gunakan 22/7 saja. Dikali R-nya 2, dikali R-nya lagi 2 ditambah T-nya 5 tingginya. Jadi kalau adik-adik menggunakan rumus ini boleh ya. Ini kita bisa jumlahkan dulu yang dalam kurung. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 2 dikali 7. 2 tambah 5, 7. Ini coret 7 dengan 7.
Berarti tinggal 2 dikali 22, 44. 44 dikali 2, 88. Satuannya cm persegi. Ini untuk soal 4 bagian kedua. Kita lanjut ke soal luas permukaan limas. Soal 5. Hitunglah luas alas, luas selimut, dan luas permukaan limas di samping. Luas alasnya ini berbentuk persegi ya. Ini kita buat persegi. Jadi sisi dikali sisi. 10 dikali 10 sama dengan 100. Satuannya cm persegi. Kemudian luas selimut. Luas selimutnya ini sama dengan 4 dikali luas segitiga. Jadi 4 dikali luas segitiga itu alas dikali tinggi dibagi 2. 4 dikali, boleh ini setengah dikali alas kali tinggi boleh ya. Alasnya 10 dikali tingginya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 4, 24 dikali 10, 240 dibagi 1 ya, tetap 240 cm persegi. Itu luas selimut. Kemudian luas permukaannya, luas permukaan berarti tinggal kita jumlahkan saja. Luas alasnya 100 cm persegi ditambah luas selimutnya 240. Jadi hasilnya 340 cm persegi. Nah itu untuk soal 5 ya. Kita lanjut ke soal 6. Luas permukaan kerucut. Pada lingkaran apakah kita dapat menyimpulkan bahwa luas juring berbanding lurus dengan panjang tali busur juring tersebut? Ini kita jawab iya. Karena semakin besar luas juring ya. Ini semakin, karena semakin besar luas juring, maka panjang tali busurnya juga akan semakin besar. Maka panjang tali busur seharusnya ini busur ya. Kalau di pelajaran kelas 6, di kelas 8 ya, ini seharusnya busur ya. Panjang tali busur ini juga karena semakin besar luas juring maka panjang tali busur juga semakin besar. Ini sesuai dengan sudutnya juga ya. Semakin besar sudut maka semakin besar juga luas juring. Semakin besar sudut semakin besar pula panjang tali busur. Nah begitu juga untuk semakin besar luas juring maka berbanding lurus tali busurnya juga semakin panjang. Ini semakin besar. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Untuk juring dengan jari-jari 6 cm dan sudut dalam 120 derajat, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jika juring dan lingkaran mempunyai jari-jari yang sama, berapa kali luas juring lingkaran sama dengan luas lingkaran? Berarti luas juring ini akan berbanding lurus ya dengan kalau berarti luas lingkaran. Nah, di sini kan sudutnya 120 derajat luas juringnya. Kalau luas lingkarannya 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, jadi kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 120 berarti 1/3 dikali luas lingkaran. Nah, berarti berapa kali luas juring lingkaran sama dengan luas lingkaran? Luas juring sama dengan 1/3 kali luas lingkaran. Kemudian yang kedua, hitung luas juring. Yang kedua berarti luas juringnya tinggal kita kalikan saja 1/3 dikali luas lingkaran, pi dikali r kuadrat. 1/3 dikali pi-nya kita gunakan 3,14 dikali r-nya 6 dikali 6. Jadi ini kita coret ya. 6 dibagi 3 2, ini 1. 2 dikali 3,14 6,28 dikali lagi 6. 6 kali 8 48, 6 kali 2 12 tambah 4 16, simpen 1 ya, 36 37. Jadi 37,68 ya.
6 kali 8 48, 8 simpan 4, 6 kali 2 12, 12 tambah 4 16 ya, centimeter persegi. 6 kali 36 tambah 1 ya. Kemudian hitung panjang tali busur. Yang ketiga, berarti kalau tali busur, nah ini yang kakak bilang tadi ya, seharusnya ini bukan tali busur tapi busur ya, busur saja. Kalau tali busur itu garis lurus ke sini. Nah ini kalau tali busur sini ya, nah sini maksudnya. Nah itu kalau tali busur. Jadi seharusnya ini kata-katanya adalah panjang busur ya, panjang busur. Jadi 1/3 dikali keliling lingkaran, 2 kali pi dikali r, 1/3 dikali 2 dikali 3,14 dikali r nya 6. Ini kita boleh pakai 120/360 lagi boleh. Pakai langsung tadi yang sepertiganya ini juga boleh karena sudah kita sederhanakan. Nah ini kita coret ya, 6 dibagi 3 ini 2. Ini tinggal 1. 2 kali 2 4. 3,14 dikali 4. Jadi hasilnya ini 4 kali 4 16. 4 kali 1 4 tambah 1 5. Ini 12. 12,56 satuannya sentimeter. Ini soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, di sini ada rumusnya. Ya, diberikan juring dengan jari-jari R dan sudut dalam A derajat. Panjang tali busur adalah L dan luas juring adalah L. L kecil ini luas juring LJ ya. Nah, jadi kalau di sini untuk panjang tali busur ini sudutnya per 360 derajat dikali keliling lingkaran 2 kali pi kali R. Boleh kalau kalian mau buat seperti ini juga boleh ya, 360 derajat dikali 2 kali pi kali R. Nah ini juga ya, L nya ini bisa juga A per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Nah boleh. Soal 8, hitunglah panjang tali busur dan luas juring dengan jari-jari 4 dan sudut dalam 135 derajat. Kita cari dulu panjang tali busur atau panjang busur ya. Panjang busurnya sama aja berarti kalau sini ya, tapi beda seharusnya. Kalau tali busur itu lurus, kemudian sudutnya di situ 135 derajat per 360 derajat dikali, untuk panjang tali busur berarti keliling lingkaran 2 dikali pi dikali r. Ini 135 dengan 360 bisa sama-sama kita bagi 45. Kalau dibagi 45 ini 3 yang atas, ini 8. Jadi tinggal 3/8 dikali 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 4 cm. Ini ya. Nah 4 dikali 2 8 kan. Ini kita coret 8. Berarti tinggal 1 1. Jadi tinggal 3 dikali 3,14. 3 dikali 3,14 hasilnya 9,42. Nah ini jawabannya ya, satuannya sentimeter saja ya karena ini panjang busur. Kemudian untuk luas juringnya L besar bisa, ini kalau pakai ini L besar. Luas juringnya berarti 135 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran PR kuadrat. Ini kita bagi 45, 3/8 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 4 dikali 4. Nah 4 dengan 8 bisa kita coret, bagi 4 ini 1, bagi 4 ini 2. 2 dengan 4 kita bisa coret ya, bagi 2 ini tinggal 1. Jadi tinggal 3 dikali 2 6, 3,14 dikali 6 24, 2 6 kali 1 6 8 18. Jadi 18,84 cm persegi. Oke, baiklah dari sekalian, demikianlah pembahasan untuk luas permukaan prisma tabung, kemudian luas permukaan limas ya. Ini prisma dan tabung, ini limas, kemudian luas kerucut ya, dan luas juring. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share.
Kita sambung di video berikutnya. Kakak Heri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.